Selamat sore, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya pada mata kuliah Interpersonal Skill untuk pengampu Bu Linda. Nah, ini akan menjelaskan tentang aset profesional paling berharga di dunia kerja untuk mengasah interpersonal skillnya. Nah, pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Christopher Edward Tokusunggu, NIM 2021-23-0028, jurusan Teknologi Informasi. Definisi dan relevansi. Apa itu interpersonal skill dalam dunia pekerjaan? Yang pertama di sini menjelaskan kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun hubungan secara efektif dengan orang lain. Ini adalah fondasi dari kecerdasan sosial di tempat kerja. Dan poin kedua, mengapa penting? Hard skill membawa Anda pada wawancara, tetapi soft skill interpersonal yang memberi Anda pekerjaan, promosi, dan kemampuan memimpin di perusahaan Anda memimpin nanti. Di sini ada 4 pilar utama. Ada komunikasi, mendengar aktif, kolaborasi, dan empati. Pilar yang pertama ada komunikasi, yaitu menyampaikan ide dengan jelas, baik verbal maupun non-verbal. Dan pilar yang kedua ada mendengar aktif, yaitu benar-benar memahami maksud lawan bicara, bukan sekedar mendengar. Dan pilar yang ketiga ada kolaborasi, bekerja sinergis dalam tim untuk tujuan bersama. Dan pilar yang keempat ada rasa empati, menjelaskan memahami perspektif dan perasaan orang lain. Berikutnya di sini ada poin pertama dalam di dunia pekerjaan ada meyakinkan klien dan investor. Nah, di meyakinkan klien dan investor memiliki ada poin 3, yaitu yang pertama ada bangun rapport dan kepercayaan sebelum membicarakan bisnis. Dan yang poin kedua, gunakan storytelling untuk membingkai data agar lebih persuasif. Dan yang poin ketiga, tunjukkan pemahaman mendalam atau rasa empati terhadap kebutuhan dan pain points mereka. Dan untuk yang poin tahap yang kedua itu ada membangun kepercayaan pelanggan. Nah, di sini menjelaskan kepercayaan adalah mata uang dalam bisnis. Pelanggan yang percaya akan menjadi loyal. Gunakan skill mendengarkan aktif untuk mengidentifikasi masalah sebenarnya. Tunjukkan empati yang tulus terhadap frustasi mereka dan komunikasikan solusi dengan jelas, jujur, dan transparan. Dan ini adalah contoh-contoh ringkasan dan pengalaman kerja dan referensi di bagian membangun kepercayaan pelanggan tersebut. Nah, untuk yang ketiga ada negosiasi harga dan kontrak. Nah, di negosiasi harga dan kontrak memiliki 3 poin. Yang poin pertama ada fokus pada win-win solution, bukan mengalahkan pihak. Yang poin kedua, gunakan ketegasan atau assertiveness untuk menyatakan kebutuhan Anda tanpa agresi. Dan poin yang ketiga, pahami sinyal nonverbal untuk mengukur posisi dan fleksibilitas lawan bicara. Untuk yang mengelola tim internal, di sini ada kepemimpinan, itu sama dengan untuk mengasah interpersonalnya. Nah, di sini menjelaskan mengapa demikian. Seorang manajer yang hebat adalah komunikator ulung. Mereka mampu mendelegasikan tugas dengan jelas, memberikan umpan balik konstruktif atau bukan kritik, terus memotivasi tim dan bertindak sebagai mediator yang adil saat terjadi konflik. Dampak kuantitatif. Di dampak kuantitatif ada menjelaskan di sini ada bukan hanya baik dimiliki. Mengapa demikian?
Di sini menjelaskan studi oleh Harvard University, Carnegie Foundation, dan Stanford Research Center menyimpulkan bahwa 85% kesuksesan pekerjaan berasal dari soft skill dan hanya 15% dari hard skill teknis. Keterampilan interpersonal adalah aset dengan ROI tertinggi. Berikutnya ada strategi mengasah keterampilan. Di strategi mengasah keterampilan memiliki 3 poin. Nah, yang ada poin pertama itu menjelaskan minta umpan balik jujur. Mengapa demikian? Tanyakan pada kolega terpercaya bagaimana saya bisa menjadi komunikator yang lebih baik. Dan yang poin kedua ada cari mentor. Di cari mentor ini menjelaskan mengenai amati dan pelajari cara para pemimpin senior menangani rapat, presentasi, dan konflik. Dan yang terakhir ada poin ketiga, terus belajar. Mengapa demikian? Di sini menjelaskan bahwa buku, ikuti lokal karya, atau bahkan berlatih di luar pekerjaan, misalnya dalam organisasi komunitas. Demikian sekian presentasi saya untuk dalam di bidang interpersonal skill di dunia pekerjaan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam menjelaskan saya di dalam presentasi tersebut. Mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Selamat sore.